Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April Makmur dengan NIM 22090050102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro, yaitu dengan membuat minimap dan menjelaskannya. Baik, saya langsung akan menjelaskan minimap yang sudah saya buat. 1. Pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat di mana lembaga keuangan dan individu melakukan transaksi jangka pendek dengan instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan likuiditas dan pembiayaan jangka pendek. Berikut ini adalah poin penting tentang pasar uang. Pertama, likuiditas. Pasar uang memberikan likuiditas yang tinggi bagi para pelaku pasar. Instrumen pasar uang seperti sertifikat deposit, surat berharga, komersial, dan jaminan repositori dapat dengan mudah dijual atau diperdagangkan sehingga memungkinkan para investor untuk mengakses dana secara cepat jika dibutuhkan. Jangka waktu pendek. Instrumen pasar uang memiliki jatuh tempo yang relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Hal ini memungkinkan para pelaku pasar untuk menginvestasikan dananya dengan jangka waktu singkat, serta memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek seperti pembiayaan gaji, biaya operasional perusahaan, atau kebutuhan individu dalam jangka waktu yang terbatas. Seperti itu kayak unit trading. Itu adalah satu instrumen pasar uang yang dalam jangka waktu pendek. Rendahnya risiko. Instrumen pasar uang umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif aman, meskipun tidak ada investasi yang sempurna. Bebas risiko. Pasar uang cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi jangka panjang, seperti saham atau obligasi. Ini disebabkan oleh karakteristik jangka waktu pendek, tingkat suku bunga yang rendah dan cukup regulasi dan ketat. Instrumen pasar uang. Pasar uang melibatkan beberapa instrumen keuangan seperti sertifikat deposit, surat berharga, komersial, jaminan reposito, dan pasar valuta asing. Instrumen-instrumen digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek, pembiayaan perusahaan, pengolahan kas, atau spekulasi mata uang. Pengaruh suku bunga pasar uang. Pengaruh suku bunga sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan imbal hasil investasi pasar uang. Sementara suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi imbal hasil pelaku pasar secara aktif memantau perkembangan suku bunga dan kebijakan moneter untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank komersial, bank investasi dana pensiun, dan reksadana adalah pemain utama pasar uang. Mereka menggunakan pasar uang untuk mengelola likuiditas, mendapatkan pendanaan jangka pendek, dan melakukan investasi jangka pendek. Pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Melalui pasar uang, lembaga keuangan dan individu dapat memenuhi kebutuhan likuiditas, mengelola risiko jangka pendek, serta mencari peluang investasi yang sesuai dengan profil risiko. 2. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki basic atau seperti itu kayak lulusan suatu perguruan tinggi, memiliki ilmu yang dari universitas tersebut, seperti kayak dokter, insinyur, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih.
Ini kayak pasar tenaga kerja yang menengah melibatkan pekerja dengan kualitas yang sedang atau biasa, seperti pendidikan menengah atau pelatihan khusus yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Contoh pekerjaan pasar tenaga kerja menengah termasuk teknisi operator mesin, pesawat, atau pemasar. Karakteristik pasar tenaga kerja menengah adalah tingkat persaingan yang sedang, tingkat upah yang cenderung stabil, dan keseimbangan antara penawar dan permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja rendah. Pasar tenaga kerja rendah melibatkan pekerjaan dengan kualifikasi rendah atau minim. Biasanya pekerja membutuhkan keterampilan fisik atau pekerjaan yang membutuhkan sedikit atau tanpa pelatihan khusus. Contoh pekerjaan dalam pasar tenaga kerja rendah termasuk pekerjaan konstruksi, buruh pabrik, pelayan restoran, atau petani. Karakteristik pasar tenaga kerja rendah adalah tingkat persaingan yang tinggi, tingkat upah yang rendah, dan terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan sehingga mengakibatkan tinggi tingkat pengangguran. Baik, menurut saya di sini pasar tenaga kerja itu kayak tenaga kerja terdidik juga. Mungkin masih banyak juga yang kayak belum mendapatkan pekerjaan. Ya semua kayak pasar tenaga kerja rendah itu tidak mendapatkan pekerjaan. Baik, selanjutnya itu pendekatan ISLM. Pendekatan ISLM adalah alat analisa dalam ekonomi makro yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara tingkat output dan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian tertentu. Terdapat beberapa poin penting dalam pendekatan Islam, yaitu kurva is adalah representasi hubungan antara tingkat suku bunga I dan tingkat output Y yang menyeimbangkan pasar barang dalam perekonomian. Ini menggambarkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat output di mana permintaan agregat atau total pengeluaran dalam perekonomian sama dengan produksi agregat. Pada kurva IS terdapat hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan tingkat output. Ketika tingkat suku bunga naik, biaya pinjaman meningkat, sehingga mengurangi investasi dan pengeluaran konsumen yang dibiayai oleh utang. Akibatnya tingkat output menurun. Sebaiknya ketika tingkat suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih rendah, mendorong investasi dan pengeluaran konsumen yang dibiayai oleh utang sehingga meningkatkan tingkat output. Kurva LM. Kurva LM adalah representasi hubungan antara tingkat suku bunga I dan tingkat pendapatan Y yang menyeimbangkan pasar uang dalam perekonomian. Ini menggambarkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan di mana permintaan uang atau uang diinginkan oleh masyarakat melakukan transaksi sama dengan penawaran uang atau jumlah uang yang disediakan oleh bank sentral. Titik keseimbangan IS-LM. Titik keseimbangan dalam model IS-LM terjadi ketika kurva IS dan kurva LM berseberangan. Pada titik ini, tingkat suku bunga dan tingkat output di pasar barang dan pasar uang sama seimbang. Ini berarti bahwa permintaan agregat sama dengan produksi agregat dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Baik, keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tingkat yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara untuk mengatur pasokan keuangan, suku bunga, dan likuiditas dalam upaya mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan umum dalam kebijakan moneter. 1. Mempertahankan stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter umumnya adalah mencapai stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan merusak kepercayaan dalam mata uang. Oleh karena itu, bank sentral sering berusaha untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali. Mencapai pertumbuhan ekonomi. 2.